Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di sesi masih dengan kejahatan terhadap nyawa, tapi kali ini sudah kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai pembunuhan terhadap janin. Jadi ada 3 kepentingan hukum yang dilindungi dalam kejahatan terhadap nyawa, selain nyawa orang pada umumnya, kemudian ada nyawa bayi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan sekarang kita masuk kepada nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan, artinya dalam hal ini nyawa janin. Dimulai di pasal 346 KUHP, teman-teman bisa memperhatikan KUHP-nya. Di sini disebutkan di pasal 346, yaitu seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, maka dia akan dikenakan sanksi paling lama, dikenakan ancaman pidana paling lama 4 tahun pidana penjara. Nah, di sini menarik di pasal 346 KUHP, sama halnya ketika kita belajar pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi, menariknya adalah pelakunya tegas disebutkan seorang ibu. Nah, sedangkan sekarang di pasal 346 KUHP pelakunya tegas disebutkan sebagai seorang wanita. Artinya yang bisa melakukan perbuatan ini adalah seorang wanita, bukan semua orang. KUHP itu kan menggunakan istilah barang siapa, kalau itu semua orang bisa melakukannya. Tapi di pasal-pasal tertentu menyebut secara tegas, misalkan seorang ibu di pasal 341, kemudian sekarang kita belajar 346 disebutkan seorang wanita. Nah, subjek pelaku di dalam pembunuhan janin ini di pasal 346 adalah seorang wanita yang hamil atau yang sedang mengandung. Memang kan yang bisa hamil kan seorang wanita. Kalau kemudian dia melahirkan baru disebut seorang ibu. Nah, di sini kemudian tidak dipersoalkan apakah wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Nah, dalam kejahatan terhadap nyawa ini berarti harus sudah ada di dalam kandungan itu, yang harus dipahami adalah janin yang sudah mempunyai jiwa atau mempunyai kehidupan, atau janin yang sudah hidup. Dan juga tidak dipersoalkan siapa yang membuat wanita itu hamil, apakah suaminya atau bukan suaminya, orang lain katakan itu, atau bahkan hasil dari bayi tabung misalkan, teknologi modern. Itu tidak dipersoalkan, teman-teman. Jadi tidak perlu dicari nanti dalam pembuktian siapa yang menghamili Anda, ini anaknya siapa, itu tidak perlu. Jadi memang yang dipersyaratkan ya bahwa janinnya itu harus sudah hidup. Nah, berbicara soal janin yang ada di dalam kandungan, ini perlu kita tahu ya, yang dinamakan janin masih ada di dalam kandungan. Ini kalau dalam 346 ini kan secara sederhana kita bilang itu adalah aborsi, abortus provocatus criminalis. Jadi ada 2 macam aborsi. Yang pertama adalah abortus provocatus medicalis. Itu adalah aborsi untuk kepentingan kesehatan, itu diperbolehkan oleh hukum, oleh undang-undang. Misalkan ada pilihan nih, janin tidak berkembang atau bagaimana sehingga membahayakan jiwa si calon ibu atau apa, sehingga diperlukan namanya abortus. Itu namanya abortus provocatus medicalis. Sedangkan yang dimaksud di sini 346 itu adalah abortus provocatus criminalis, aborsi karena kejahatan. Nah, pertanyaannya kemudian usia berapa janin itu hidup? Jadi yang dikatakan perbuatan aborsi ini perbuatan yang seperti apa? Karena dipersyaratkan di dalam kejahatan terhadap nyawa itu harus ada nyawa, yang dihilangkan adalah nyawa. Lah, untuk mengetahui janin itu sudah ada nyawanya itu kira-kira usia berapa, teman-teman? Usia berapa? Kalau kita merujuk pada Al-Quran, kalau tidak salah nih ya, janin itu sudah mulai ada nyawanya usia 4 bulan ya. Tapi berbeda case juga, berdasarkan ilmu kesehatan mungkin beda lagi. Janin itu ada nyawanya itu maksudnya ada detak jantungnya usia berapa.
Saya punya pengalaman itu teman saya hamil baru berapa ya, kurang dari 2 bulan itu sudah ada detak jantungnya. Waktu di USG, detak jantungnya sudah kelihatan, sudah terdengar. Nah sekarang permasalahannya, bagaimana kalau ada kasus aborsi, baru awal lah dia ketahuan hamil, usia 2 minggu, 3 minggu, dia melakukan aborsi. Apakah terkena pasal 346 ini? Silakan dianalisa. Karena yang paling penting di sini adalah kan kejahatan terhadap nyawa, nyawa yang dilindungi. Artinya harus ada nyawa. Lalu bagaimana pelaku-pelaku aborsi yang usia kandungannya itu masih muda, masih terlalu muda. Dia baru ketahuan hamil, terus tidak menginginkan bayi itu akan lahir, janin itu akan lahir, maka dia aborsi. Nah berbicara soal itu nanti tolong coba dicari ini ya, teman-teman coba dicari jawabannya, nanti kita bisa diskusikan waktu kuliah Zoom. Sebenarnya usia janin berapa? Ataukah dipersyaratkan ada nyawa? Karena ini kejahatan terhadap nyawa. Atau usia kandungan masih muda, terus melakukan aborsi, dia juga kena pasal ini. Apakah seperti itu? Nah, kalau berbicara aborsi ini kan adalah upaya paksa. Ada upaya paksa untuk membuat janin yang ada di dalam kandungan itu mati. Nah, ini dilakukan dengan berbagai cara, teman-teman. Kalau kita bicara abortus provocatus medicalis kan jelas itu karena alasan kesehatan. Pelaksanaan aborsinya juga dengan alat-alat kesehatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana dengan abortus provocatus criminalis, aborsi karena kejahatan ini? Yang kita tahu pelaku-pelaku aborsi ini melakukan perbuatan aborsi itu dengan berbagai cara. Dengan cara paksa, mohon maaf, misalkan menggunakan obat, kemudian menggunakan alat yang dimasukkan ke alat kelamin si wanita itu, sehingga kalau kita ngomongin aborsi saya ngeri, saya miris sekali betapa di luar itu di masyarakat kita banyak kasus-kasus aborsi yang terjadi, ya kan, kasus-kasus aborsi, misalkan berita nih ditemukan praktek dokter melakukan aborsi. Nanti ada pasalnya tersendiri ketika ada dokter atau perawat atau petugas medis lain yang melakukan aborsi. Ditemukan praktek aborsi. Di situ ditemukan alat-alat yang sudah berkarat, sudah kadaluarsa, Masya Allah seperti itu. Kemudian janinnya itu dibuang ke septic tank begitu dibongkar banyak sekali janin-janin. Dan itu sebenarnya kan membahayakan nyawa dari si wanita itu ketika memaksakan diri untuk melakukan aborsi. Tapi memang ya fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya seperti itu, teman-teman. Kasus aborsi itu memang banyak sekali. Dan kebanyakan itu kan pasangan muda-mudi ya yang melakukan aborsi, mohon maaf, karena mungkin dia hamil karena hubungan di luar perkawinan yang sah. Kemudian dalam hal ini kan tegas disebutkan wanita sebagai pelaku kejahatan itu. Dia dapat menjadi pelaku tunggal, tapi dapat juga dibantu orang lain, artinya turut serta. Atau dia juga bisa menyuruh orang lain, jadi tidak dia lakukan sendiri, tapi menyuruh orang lain. Dalam hal dia menyuruh, pelaku peserta, pelaku penggerak atau pelaku utama di mana yang lain itu berturut-turut berupa disuruh, pelaku peserta digerakkan atau sebagai pembantu. Jadi apabila terhadap wanita itu diterapkan pasal 346, maka yang disuruh kecuali jika sama sekali tidak kesalahan maka diterapkan pasal 348. Ancaman pidana bagi mereka ditentukan lebih berat. Jadi bagi para pembantu yang melakukan tindak pidana aborsi itu di pasal 56 ya, kecuali jika ia seorang dokter, bidan atau ahli medis lain, maka selain 346 junto pasal 56, maka bagi dokter dan bidan yang lain itu diterapkan pasal 349 KUHP yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi pasal awal aborsi biasa itu ada di pasal 346 KUHP. Nanti 347, 348 itu dengan tanpa persetujuan dan dengan persetujuan. Unsur kesengajaan. Nah, unsur kesengajaan di dalam pasal 346 ini atau pembunuhan janin atau aborsi itu meliputi semua unsur yang ada di belakangnya. Artinya dia harus menyadari tindakannya bahwa cara-cara yang dilakukan untuk menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut. Jadi
dia harus menyadari cara yang dia gunakan untuk menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut. Namun bagi seseorang lain yang disuruh itu, diminta atau digerakkan di pasal 55 Witloken untuk menggugurkan mematikan kandungan tersebut, orang lain tidak perlu harus mengetahui sebelumnya bahwa kandungan itu masih hidup. Namun harus bisa dibuktikan oleh penuntut umum bahwa kandungan itu masih hidup sebelumnya. Untuk pelaku si wanita itu, kalau yang orang lain tidak dipersyaratkan seperti itu, karena dia kan hanya turut serta membantu gitu loh. Ya mungkin bisa jadi si wanita sudah melakukan aborsi kemudian membutuhkan bantuan orang lain untuk memperlancar proses aborsi itu, sedangkan janin sudah mati karena proses aborsi ini kan upaya paksa. Jadi janin itu dikeluarkan secara paksa, tidak melalui cara-cara yang benar, tidak melalui cara-cara kesehatan. Itu tadi menggunakan ya alat-alat yang tidak seharusnya digunakan. Dan di sini nyawa wanita tersebut juga menjadi taruhan. Mohon maaf, terkadang kan proses aborsi itu disertai dengan kehilangan darah yang banyak misalkan, sehingga wanita itu bisa sampai meninggal. Tapi namanya kejahatan ya itu tadi, gimana lagi. Nah, tindakan menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan ini harus dipandang senafas, artinya menggugurkan kandungan harus dibaca sama dengan menggugurkan kandungan yang hidup. Yang dimaksud dengan menggugurkan di sini, sekali lagi upaya menggugurkan ini harus dilakukan mengeluarkan sesuatu janin yang hidup tadi dalam keadaan paksa. Makanya namanya kan abortus provocatus. Sehingga kejahatan ini disebut abortus provocatus criminalis. Tapi kalau kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada bukan kandungan ya, janin itu dipaksa keluar dan pada saat keluar masih hidup, itu juga dicakup pasal ini. Kira-kira kalau janin yang sudah ada nyawanya terus diaborsi usia 4 bulan 5 bulan ke atas itu sudah berbentuk teman-teman. Jadi memang sudah ada nyawanya. Berbentuk itu artinya kan yang memang masih kecil gitu kan. Nah dengan perkataan lain, hidup atau matinya kandungan itu setelah dipaksa keluar, yang tadinya sebelum dipaksa keluar masih hidup, termasuk pada pasal ini. Sedangkan mematikan kandungan itu adalah kandungannya itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu. Dan untuk itu tidak dipersoalkan bagaimana cara mematikannya. Jadi ada menggugurkan, ada mematikan. Menggugurkan itu baik di dalam ataupun sudah keluar, baik sudah mati ataupun sudah hidup, itu adalah upaya menggugurkan, abortus, menggugurkan kandungan, abortus provocatus criminalis. Sedangkan mematikan kandungan itu ketika kondisi masih ada di dalam kandungan. Dibuat mematikannya itu masih di dalam kandungan. Jadi dipaksanya itu matinya masih di dalam kandungan. Itu perbedaan menggugurkan kandungan dengan mematikan kandungan. Nah, bila ini ada beda lagi. Kalau mengeluarkan kandungan yang sudah mati itu bukan kejahatan. Mengeluarkan artinya kan janinnya sudah mati di dalam. Mati sendiri, mati alami, bukan karena mati karena unsur paksaan, bukan, tapi mati alami. Bahkan kalau itu dilakukan demi keselamatan wanita tersebut, itu tidak memang kan harus dikeluarkan, itu tidak masalah, itu bukan kejahatan. Demikian pula kalau demi kesehatan wanita hamil berdasarkan ilmu kesehatan, maka harus pengguguran kandungan yang masih hidup itu bukan merupakan tindak pidana. Ini pengecualian demi kepentingan wanita tersebut. Itu tadilah yang dinamakan abortus provocatus medicalis. Jadi ini misalkan suatu ilustrasi ya, apabila karena suatu kehamilan seorang wanita menjadi histeris bahkan dikhawatirkan akan gila. Apabila dokter menyarankan dan melakukan pengguguran demi kepentingan kesehatan wanita tersebut, maka tindakan dokter tersebut dapat dibenarkan. Tapi sebentar, kalau wanita itu depresi gila, iya sih, nanti kalau dipaksa lahir sama dia gila, anaknya gimana? Tapi juga tidak harus ini ya, saya juga agak tidak setuju kalau harus dimatikan, kalau harus digugurkan. Kan bisa saja dilahirkan kemudian dirawat oleh orang lain. Ini kan sama dengan pasal di Undang-Undang Kesehatan aborsi terhadap korban perkosaan. Itu dibenarkan.
Nah itu juga menjadi kontroversi sih sebenarnya, masih menjadi pro dan kontra, bahwa korban perkosaan ketika hamil di Undang-Undang Kesehatan itu ya, maka bila janin itu diaborsi, maksudnya tidak sampai dilahirkan, itu dibenarkan. Alasannya kan hampir sama dengan wanita yang gila. Ditakutkan kan memang korban perkosaan itu kan mengalami trauma yang berkepanjangan. Kesehatan mentalnya itu kan tidak sehat ya, mentalnya tidak sehat, dan dia mengalami traumatik yang seperti itu. Bagaimana orang wanita diperkosa itu kan kita bisa ngerti sendiri ya, keadaan wanita itu terus seperti apa. Kemudian di dalam Undang-Undang Kesehatan memang kontroversi, menjadi pro dan kontra, membolehkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi. Tapi saya pribadi juga hampir sama sih dengan yang wanita gila itu tadi, sehingga dokter diperbolehkan untuk mengaborsi bayinya. Sebenarnya kalau dilahirkan pun tidak masalah, terus harus dirawat orang lain kan. Artinya kan gini loh, ini kembali lagi kejahatan terhadap nyawa. Nyawa itu adalah hak asasi manusia yang paling asasi. Artinya hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun. Yang mencabut mengambil nyawa manusia itu bukan manusia. Itu kembali lagi ke yang di atas. Jadi itu kalau saya sih kurang begitu sependapat. Tapi nanti kita bisa bicara lebih lanjut itu mengenai korban perkosaan yang kemudian diperbolehkan melakukan aborsi. Nah, itu pasal 346 ya. Tadi kita bicara banyak mengenai aborsi biasa yang memang dilakukan seorang wanita. Nah, sekarang berbeda. Di pasal 347 dan nanti 348 ini bukan seorang wanita. Artinya di sini ada orang lain yang membantu. Barang siapa, ini 347 ya. Barang siapa dengan sengaja mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan si wanita yang hamil itu tadi, maka dia dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itu di ayat 1. Kemudian di ayat 2-nya, kalau bila mengakibatkan kematian, maka dia dipidana penjara paling lama 15 tahun. Sekali lagi, ayat 2 ini tidak diniati dari awal untuk menggugurkan kandungan seorang wanita itu sampai mengakibatkan kematian, tidak. Ini ayat 2 ini adanya kematian itu merupakan ekses lanjutan dari perbuatan 347 ayat 1. Nah, di sini hanya perbedaannya yang melakukan adalah orang lain. Jadi barang siapa dengan sengaja mematikan kandungan, si wanita ini tidak tahu. Misalkan begini, pasangan muda-mudi ya, pacaran terus sampai hamil. Nah, si cowok ini tidak menghendaki si cewek sampai melahirkan anak janin yang dikandungnya. Akhirnya tanpa sepengetahuan si wanita itu yang mengandung, si cewek yang mengandung, si cowok ini beli obat yang untuk menggugurkan kandungan, kemudian dicampurkan ke minumannya sehingga si wanita mengalami aborsi. Nah, di sini 347. Kalau hanya kemudian mengakibatkan aborsi tanpa kematian, maka dia diancam pidana paling lama 12 tahun. Tapi kalau itu mengakibatkan kematian, bisa jadikan karena pengaruh obat itu si cewek tidak bisa bertahan, pendarahan terus menerus sehingga meninggal sampai mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Nah, kemudian di pasal 348 perbedaannya dengan 347, persamaannya ini sama-sama orang lain yang melakukan, bukan si wanita itu. Tapi di 348 ini dengan persetujuan si wanita. Kalau yang tadi kan tanpa persetujuan si wanita. Nah, perbedaan pidananya juga, ancaman pidananya juga berbeda. Kalau 348 ini bila hanya mengakibatkan aborsi, dia 5 tahun 6 bulan. Tapi kalau mengakibatkan kematian menjadi 7 tahun. Sekali lagi, kematian itu tidak diniati dari awal, tapi dia sebagai efek lanjutan dari adanya aborsi itu. Nah, ini beda. Kalau tadi contohnya hanya salah satu pihak saja yang maksudnya tanpa persetujuan si wanita, yang ini si wanitanya juga setuju. Jadi misalkan itu tadi mau aborsi, pasangan muda-mudi nggak mau melahirkan si janinnya mau diaborsi, sepakat ya udahlah kita aborsi, yuk kita kemana, misalkan kita pergi kemana, ke dokter atau kemana, atau dilakukan sendiri berdua.
kebanyakan kan muda, bukan muda ya, praktek yang terjadi di masyarakat itu untuk kasus aborsi itu kan dengan mudahnya hanya minum obat obat apa ya itu, obat aborsi atau apa. Tapi kalau kita sampai, mohon maaf, datang ke misalkan dokter tadi, dokter yang menyalahgunakan izin prakteknya dengan membuka praktek aborsi, yang kalau di berita-berita tadi kita lihat alat-alatnya sudah karatan, alat-alatnya sudah kadaluarsa, obat-obatnya dan lain sebagainya, itu malah membahayakan. Bahkan ada juga di mana ya, di kampung-kampung kan praktek aborsi itu jelas terselubung, nggak mungkin terang-terangan. Jadi pasti ya dapatnya dari mulut ke mulut gitu, misalkan datang gitu menemui di mana, di kampung atau di mana. Nah itu mohon maaf, itu lebih parah lagi mengeluarkannya dengan alat-alat yang, atau misalkan dipijit-pijit gitu, dipijit-pijit terus sampai janin itu keluar sampai mati ya, seperti itu. Miris sekali kalau kita dengar kasus aborsi ini di masyarakat kita. Jadi kalau ini sama-sama artinya si wanita itu setuju bahwa akan melakukan aborsi. Itu ya perbedaan 347 dan 348. Nah terakhir di pasal 349 KUHP ini adalah aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau apoteker kalau dia melakukan kejahatan 346 terus membantu kejahatan 347 dan 348, sanksinya ditambah sepertiga. Jadi kalau dia ikut membantu yang 346 wanita yang melakukan aborsi, tadi berapa? 12, berapa ya? Lupa. Sebentar. Oh, 4 tahun berarti ditambah sepertiga dari 4 tahun. Kalau dia melakukan 347 ya ditambah sepertiga. Selain itu bisa dicabut haknya. Maksudnya hak mata pencahariannya, izin praktek dari dokter, bidan, apoteker itu bisa dicabut. Jadi hukumannya lebih berat kepada ahli medis yang melakukan membantu orang melakukan aborsi. Jadi begitu teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi mengenai kejahatan terhadap nyawa dengan tidak sengaja. Saya tambahkan satu lagi ya, kejahatan terhadap nyawa dengan tidak sengaja ada di pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa dengan kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, maka dia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu untuk kejahatan terhadap nyawa dengan tidak sengaja, hanya ada satu pasal. Dan biasanya itu terjadi di ini teman-teman, kasus yang banyak terjadi adalah misalkan kecelakaan laka lalu lintas. Kealpaan itu kan ketidaksengajaan, itu kan kalau kita pelajari unsur ketidaksengajaan itu kan memang dari awal tidak ada niat untuk merugikan orang lain melakukan kejahatan, tapi akibatnya itu malah muncul merugikan orang lain. Itu kan perbedaan dengan kesengajaan. Kalau kesengajaan kan niat maupun tujuan yang diinginkan memang untuk merugikan orang lain, artinya berbuat kejahatan. Nah memang pasal 359 ini banyak terkait dengan pasal-pasal kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya. Terus misalkan ini penjaga palang pintu kereta api yang lalai karena kealpaannya menjaga palang pintu kereta api, lalai tidak ditutup apa sehingga menimbulkan matinya orang lain atau kecelakaan seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah selesai mempelajari kejahatan terhadap nyawa, mulai dari awal pembunuhan biasa sampai ini tadi kita terakhir membahas aborsi dan pasal kealpaan menyebabkan matinya orang lain. Jadi tinggal diskusi saja. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman, membantu teman-teman belajar lebih mudah, lebih memahami. Tapi tetap teman-teman harus membaca ya, banyak membaca artikel-artikel lain, buku-buku yang ada itu ya tetap dibaca meskipun ada video pembelajaran seperti ini. Oke, kita tinggal berdiskusi saja. Sampai jumpa nanti di sesi diskusi menarik di kejahatan terhadap nyawa. Nanti akan begitu kita selesai mempelajari ini, kita lanjutkan ke kejahatan terhadap kesusilaan di materi selanjutnya. Terima kasih atas atensinya dari awal sampai akhir mempelajari kejahatan terhadap nyawa bersama saya.
Oke, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.